hati kita untuk masuk ibadah yang kedua ini. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku menambah
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali diberi kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam pertemuan ibadah pada siang hari ini. Mari kita akan bersama-sama mulai. Silakan bangkit berdiri, kita menyerahkan ibadah ini dalam berkat pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Bisa minta tolong enggak lampunya di bawah dikasih di lampu ya, dikasih lampu ya. Biar wajah cerianya kelihatan. Dari atas kelihatan horor Bapak-bapak. Ya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan puji Dia, kita akan nyatakan kebaikan Tuhan itu melalui pujian kita di dalam ibadah ini. Sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Haleluya.
Amin. Haleluya. Nyatakan syukurmu. Syukur bagi Dia. Haleluya. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya. Amin. Haleluya. Di hadapan segala bangsa, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Naikkan syukurmu, katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan kasih setia-Mu. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan kasih setia-Mu. Oh, anugerah-Mu ajaib Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, glory, glory. Haleluya. Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Sangat baik, teramat baik Tuhan bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala syukur Tuhan. Terima kasih hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Syukur Tuhan. Sampai hari ini Engkau tetap menjagai kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan memuliakan Engkau. Biarlah apa yang kami naikkan di hadapan-Mu ini menyukacitakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Kita masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Amin, amin. Haleluya. Masuk gerbang yang bersyukur, Amin. dengan penuh pujian, bersuka di hari raya, nyanyi besarkan agung namanya, bernyanyi sangkakala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, yuk katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Karena bersama Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik. Amin. Setiamu hari baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ya, pakai jempolnya. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Dia sangat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah lepas kasih-Nya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga jadi bidik mata-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini? Haleluya Yesus. Jadi biji matamu, dengan amat aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh seorang teman, "Koh, jari Tuhan Yesus itu baik," katanya. Tapi saya merasakan bahwa hidup saya ini kok seperti ini. Begitu. Saya tahu, saya lihat teman saya ini punya papa yang begitu mengasihi dia. Saya tanya seperti ini, saya tidak bisa jawab, cuma saya tanya gini, "Kowe pernah digebuki papa merak waktu cilik?" "Oh, pernah kok." "Kenapa?" "Ya karena aku salah, makanya aku digebuki." Ya, begitulah Tuhan itu di dalam hidup kita, saya bilang. Tuhan itu sangat baik, saya yakin, sangat baik, teramat baik. Tapi Tuhan itu Tuhan yang komplit. Dia juga mengajari kepada kita disiplin. Bahkan kita diajar supaya kita bisa kuat dan menang. Jadi lulus iman kita lebih tinggi lagi. Bahkan ada satu perikop di dalam ayat Alkitab. Tuhan itu ninggali bangsa di Kanaan supaya bangsa Israel yang tidak pernah perang itu bisa dilatih berperang. Saya bilang sama teman saya, kalau saat ini kamu alami hal seperti itu, jangan bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Tidak. Tuhan sedang proses kita, Tuhan sedang proses kamu. Tuhan itu sangat baik. Tunggu waktunya, tunggu tanggal mainnya, tunggu waktunya Tuhan. Tidak mungkinlah kita biji mata Tuhan, ya ketika matanya sakit, cuablosin, tidak mungkin. Paling diucek lah biar gatalnya hilang, kan gitu. Tapi setelah itu, kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Tapi dengan catatan, kita tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan sekali lagi hati kita. Kita yakini, kita ini biji matanya Tuhan. Dan sungguh luar biasa, siapa kita sih? Sampai kita ini dijadikan biji matanya. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Kita nyanyikan kornya saja pujian ini. Dan setelah itu saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Bayangkan saudara, siapa kita ini sehingga dijadikan biji matanya Tuhan. Kalau dia tidak sayang, dia tidak mengasihi kita, tidak akan pernah mungkin kita tercipta. Haleluya Yesus. Yuk kita nyanyikan dengan kesadaran, dengan iman sungguhan kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Siapakah aku ini? Haleluya, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Siapakah kami ini Tuhan selain debu dan tanah? Tapi Engkau mengangkat kehidupan kami. Engkau memberikan kemuliaan. Kami manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela mati untuk kami. Supaya kami manusia yang fana dan hina ini boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada kata lain yang bisa kami lakukan selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan kami pada siang hari ini. Apa yang dapat kami lakukan, yang dapat kami kerjakan, memberikan pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan. Sembari membawa hidup kami kepada-Mu,
membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sadar betul Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kadang-kadang kami tidak mudah untuk menerima, apalagi melakukan firman-Mu. Sebab itu Bapa di surga, beri hati kami seorang murid, beri hati kami tanah yang gembur sehingga mudah ditanami dan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap benih firman Tuhan yang kami terima boleh mengubah kehidupan kami, semakin hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Engkau bagi kami semua pada siang hari ini. Kami berikan hidup kami berikan hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, masih dalam rangkaian tema besar kita di tahun ini, yaitu mengalami pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan secara spesifik saya akan menyampaikan subtema yang lain, berarti masih berkaitan dengan itu. Oleh sebab itu pada pagi atau siang hari ini saya mengajak kita untuk meninjau sekilas sejarah bangsa Israel, bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Tuhan secara istimewa dan bahkan sangat luar biasa. Bahkan di bagian lain ayat firman Tuhan ada disebutkan sampai menimbulkan cemburu oleh bangsa-bangsa yang lain di sekitar mereka karena Tuhan begitu mengasihi mereka, memilih mereka, memberkati mereka. Namun pada akhirnya bangsa pilihan Tuhan ini, sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab, mereka terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Dan identitas mereka nyaris lenyap dalam sejarah. Nah, keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian melahirkan 12 suku yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Israel. Di dalam firman Tuhan kita menemukan alasan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Kadang kita bertanya, apa sih alasannya sehingga Tuhan pilih ini? Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat 10, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menurut sejarah Alkitab, kerajaan Israel itu berdiri kira-kira ya, pada tahun 1050 sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, menurut penelitian arkeologis berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Alkitab. Nah, kerajaan yang berdiri pada tahun 1050 sebelum Masehi itu biasa dikenal sebagai kerajaan Israel bersatu. Dengan raja pertama adalah Saul, lalu kemudian Daud, lalu anaknya Salomo. Karena sekitar tahun 930 sebelum Masehi,
pada zaman yang waktu itu menjadi raja, anaknya Salomo atau cucu Daud yang bernama Rehabeam, kerajaan Israel bersatu itu pecah menjadi dua kerajaan. Yaitu kerajaan yang berada di utara, karena kalau lihat peta kerajaan mereka itu memanjang dari utara ke selatan. Dibagi dua, itu hampir sama besarnya. 10 suku itu memisahkan diri. Mereka membentuk kerajaan sendiri yang disebut kerajaan utara atau dikenal sebagai kerajaan Israel, karena memang 10 suku Israel ada di situ. Dan ibu kotanya Samaria. Sedangkan yang di selatan disebut kerajaan Yehuda, karena hanya suku Yehuda dan itu kurang lebih 2,5 suku, Yehuda dan Benyamin yang ada di situ, yang disebut sebagai kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Nah, kerajaan Israel atau utara itu berlangsung dari tahun kira-kira dari tahun 933 sampai 721 Masehi, kira-kira sekitar 210 tahun. Sedangkan kerajaan selatan yang Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem, itu berlangsung dari tahun 933, ini setelah pecah ya, sampai dengan tahun 606 sebelum Masehi. Jadi kira-kira sekitar 330 tahun, lebih lama daripada kerajaan utara. Nah, setelah pecah, kerajaan Israel atau utara yang selama 210 tahun itu dipimpin oleh sekitar 20 raja. Mulai dari Raja Yerobeam, raja pertama setelah pecah, dan ini bukan keturunan Daud, sampai dengan Raja Hosea. Nah, dari 20 raja ini, Alkitab mengatakan bahwa mereka, raja-raja ini maksud saya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Raja-raja ini membawa bangsa Israel menyembah kepada berhala. Dari antara 20 itu hanya ada 2 yang campuran. Maksudnya dia setengah baik setengah jahat. Tapi secara umum 20 raja ini betul-betul tidak ada yang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kerajaan selatan atau Yehuda selama 330 tahun itu dipimpin oleh sekitar 16 raja. Dan dari Raja Rehabeam, ini cucunya Daud atau anaknya Salomo, sampai dengan Raja Yoyakin. Nah, di antara 16 raja ini, mereka sebetulnya secara umum cenderung baik semua ini. Yang 16 ini, yang kerajaan selatan. Cuman dari antara 16 raja ini, di antara mereka ada raja yang paling jahat. Dan celakanya lagi, dia justru yang paling lama memerintah, yaitu Raja Manasye. Dia memerintah selama 55 tahun. Selama 55 tahun, orang Israel betul-betul dibawa kepada penyembahan berhala. Sehingga nyaris jejak-jejak Tuhan nyaris lenyap bagi mereka. Ingatan mereka selama 55 tahun itu berarti 1 generasi lebih. Mereka betul-betul dibawa kepada penyembahan berhala oleh raja ini. Nah, kerajaan Israel atau yang utara pada akhirnya dibuang ke Asyur, ditaklukkan oleh Raja Asyur dan dibuang ke sana. Dan ini hilang untuk selama-lamanya. Tidak pernah kembali dari pembuangan. Sekarang ini sudah tidak tahu di mana. Karena setelah dibuang ke Asyur, mereka berasimilasi dengan bangsa-bangsa yang ada di sana. Sehingga kalau hari ini sudah ada upaya-upaya untuk menelusuri jejak mereka, itu belum pernah berhasil. Karena sudah bercampur baur sehingga tidak bisa lagi dikenali mana 10 suku yang hilang itu. Sedangkan kerajaan Yehuda atau selatan itu dibuang ke Babel. Nah, kerajaan inilah atau orang buangan Babel inilah yang sebagian kecil yang kemudian kembali dalam pembuangan. Hanya sebagian kecil. Nah, orang-orang Yehuda inilah yang kemudian yang kita kenal pada zaman Tuhan Yesus. Hanya sebagian kecil, sebagian besar tidak pulang dari Babel. Nah, timbul pertanyaan, mengapa umat pilihan Tuhan? Tadi sudah kita baca, umat pilihan Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai umat kesayangan Tuhan.
Mengapa bisa berakhir dengan tragis? Dibuang selama-lamanya. Gagal menikmati semua janji yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Lalu kemudian timbul pertanyaan buat kita. Ini kan Alkitab sudah membuktikan mereka dibuang, ditolak oleh Tuhan. Karena mereka gagal. Bisakah ini terjadi pada kita? Orang-orang percaya, gereja Tuhan pada zaman ini. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk membaca alasan mengapa Tuhan menolak dan membuang bangsa Israel. Ada ditulis dengan jelas di Alkitab. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, saya akan membacakan beberapa ayat, mulai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 dan seterusnya. Hal itu terjadi, hal itu maksudnya pembuangan, baik yang ke Asyur maupun yang ke Babel. Karena orang Israel ini secara umum, baik Israel maupun Yehuda, telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Ini mulai ada daftar dosa-dosa mereka sampai di bawahnya. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Ayat yang ke-13, ayat yang sampai ayat 19 itu masih daftar dosa-dosa mereka. Saya melompat ke ayat 20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Dan Tuhan sudah melakukan itu ketika mereka berdosa, tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kembali kepada pertanyaan awal tadi, mengapa umat Israel, umat Tuhan, umat pilihannya, umat kesayangannya terus berbuat dosa dan sulit untuk bertobat? Paling tidak ada dua alasan utama mengapa hal itu terjadi. Dan renungan pada siang hari ini saya beri judul menyenangkan namun mencelakakan. Mari kita baca ayat di dalam 2 Tawarik pasal 18. Ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama sudah saya jelaskan dalam ibadah pagi tadi. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 dan seterusnya. Ketika Yosafat kaya, Yosafat ini raja Yehuda, dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab, Ahab raja Israel. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ingat, Samaria itu ibu kota kerajaan Israel. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead
atau aku membatalkannya? Jawab mereka ini 400 nabi. Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat, raja Yehuda tadi, bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Ayat 7, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, jangan raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pengawal istana. Katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran di satu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat, semua itu 400 tadi, bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Ingat nih, Tuhan ini Tuhan ya besar. Ini berarti Tuhan orang Israel, Yahweh itu. Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Ini Sedekia, kemudian dia bernubuat seperti itu. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Ayat 13, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan ku katakan. Mengapa umat Israel terus-menerus berbuat dosa dan sulit bertobat? Tadi pagi saya sudah menjelaskan alasan yang pertama. Kita masuk kepada alasan yang kedua atau sebab yang kedua. Adalah umat Tuhan lebih menyukai kabar menyenangkan meskipun mencelakakan. Ayat yang saya bacakan tadi panjang lebar tadi sudah menjelaskan. Nabi-nabi hanya menyampaikan berita sukacita, berita yang enak didengar. Pada masa itu, pada masa ketika Alkitab ini ditulis pada masa Yosafat dan Ahab ini, nabi-nabi palsu itu begitu marak di Israel dan Yehuda. Begitu marak. Padahal sebetulnya nabi itu kan adalah orang yang menerima wahyu dari Allah ataupun suara Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Terlepas dari itu beritanya baik atau tidak baik, dia kan cuma sebagai perantara menyampaikan kabar atau berita dari Tuhan kepada umat. Tujuannya adalah untuk pertobatan kalau umatnya berdosa, supaya manusia hidup di jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nabi bertugas menegur dan membangun orang untuk hidup kudus dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Namun nabi palsu melakukan sebaliknya. Dan dalam kitab suci, dalam Alkitab ada tertulis bahwa nabi-nabi palsu menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Kita sudah lihat tadi. Pada masa itu terjadi persaingan antara nabi palsu dengan nabi yang benar. Nah, celakanya. Nabi-nabi yang bekerja atau dipekerjakan oleh raja, tadi sudah kita baca 400 orang. Mereka lebih suka menyampaikan pesan yang padahal bukan dari Tuhan, tapi demi menyenangkan raja atau menyenangkan umat pada waktu itu. Padahal pada saat itu orang Israel sedang berdosa, orang Yehuda juga sedang berdosa. Kalau saya bacakan ayat tadi itu sampai selesai itu, nanti kita lihat di sana. Sebetulnya yang dikatakan oleh Mika, yang dikatakan Tuhan melalui Mika bin Yimla tadi, itu adalah berita penghukuman. Bukan kabar baik. Kalau kita baca tadi 400 nabi itu
yang diwakili oleh Sedekia tadi. Mereka menubuatkan yang baik. Maju saja, engkau akan merebut Ramot Gilead. Ramot Gilead ini tadinya adalah daerah kekuasaan dari Israel, tapi kemudian dirampas oleh Aram. Sekarang mereka mau ambil kembali. Makanya sebelum maju, Ahab dan Yosafat tanya Tuhan, ini kira-kira sukses apa enggak? Maka dipanggillah nabi-nabi, tolong tanyakan Tuhan, kita mau maju ini sukses apa enggak? Nah 400 nabi yang biasa bernubuat sesuai dengan pesanan dan keinginan raja, mereka nubuatkan yang benar, yang baik, yang menyenangkan. Oh, maju saja kalau pakai bahasa saya. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Pokoknya tidak usah khawatir. Sampai yang tadi Sedekia bikin tanduk-tanduk dari besi itu. Seperti ini Tuhan akan memakai kalian. Sehingga bisa mengalahkan Aram. Dan bisa merebut Ramot Gilead. Kelihatannya menyenangkan. Tapi itu bukan berita dari Tuhan. Meskipun diklaim sebagai demikianlah firman Tuhan. Nah, berita-berita seperti ini, pesan-pesan seperti ini yang kemudian menjerumuskan bangsa Israel kepada dosa. Padahal kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, mereka menyerukan berita pertobatan. Kamu sudah bertobat, tinggalkan menyembah berhala, ikut Tuhan. Bukankah kita sudah membuat perjanjian dengan Tuhan? Sebelum masuk ke Kanaan, kalau kita lihat lebih awal, mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bahwa mulai hari ini dan seterusnya keturunan kami hanya beribadah kepada Allah. Dalam kitab Yosua. Yosua bilang kepada orang Israel, pilih hari ini. Engkau mau beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain yang tanahnya kita akan masuki. Tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari itu mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan. Mereka katakan tidak, kami hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan mereka semua sudah tahu apa konsekuensi kalau mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka diberkati, bangsa yang kuat, dan mereka sudah merasakan itu. Tapi ketika mereka berdosa, ketika mereka melanggar perjanjian itu, Tuhan kirim nabi-nabi untuk mengingatkan mereka, kalian sudah berdosa. Tinggalkan dosamu, berbalik kepada Tuhan. Tapi celakanya, di samping itu ada nabi-nabi palsu yang memberitakan kabar sebaliknya. Tidak mungkin Tuhan akan menghukum kita. Kita ini umat pilihannya. Kita ini umat kesayangannya. Tidak mungkin Tuhan akan menghukum kita. Di satu sisi ada berita-berita dari nabi-nabi yang menyerukan pertobatan. Tinggalkan dosa, Tuhan memang mengasihi kita. Tapi dia sudah bilang kalau kita tetap di dalam dosa, diberikan waktu yang panjang untuk bertobat. Tadi sudah kita lihat kerajaan Yehuda ada sekitar 150 tahun kemudian baru dibuang dibandingkan dengan kerajaan Israel yang utara. Tuhan begitu sabar mengirim banyak nabi untuk mengingatkan mereka. Bertobat, tinggalkan dosa, ikut Tuhan saja. Tapi mereka mengeraskan hati. Dan diperparah oleh karena begitu banyaknya nabi-nabi palsu yang berkata atas nama Tuhan. Tadi sudah lihat contohnya. Dia berkata Tuhan akan memberikan kemenangan. Tapi padahal tidak begitu. Nah, daripada saudara penasaran, saya bacakan saja ayat seterusnya. Di dalam kelanjutan dari ayat yang tadi. Dalam kitab 2 Taurik 18 tadi. Saya akan bacakan ayat seterusnya dari ayat yang ke-13 tadi. Ya. 13 saya mulai. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya sesuai pesanan tadi, majulah,
dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, yang berbeda dengan yang dikatakan oleh nabi sebelumnya. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramut Gilead? Maka seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya supaya membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan aku akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Kalau kita baca seterusnya, akhirnya Ahab percaya, lalu dia maju, dan di akhir cerita Ahab itu mati. Mereka kalah. Ingat, di sini ada dua yang berbicara atas nama Tuhan. 400 nabi, mereka berbicara atas nama Tuhan, bahwa Ahab dan Yosafat maju menyerang Ramut Gilead, mereka akan menang. Sama-sama mengklaim nama Tuhan yang sama. Tetapi Mika sebagai nabi yang benar dan satu-satunya dan biasa tidak didengar oleh Ahab. Sebab dia biasa mengatakan kebenaran, dan kebenaran itu kebetulan bukan atau tidak disukainya. Karena berita penghukuman, karena pada zaman Ahab, kita ingat istri atau permaisurinya Isabel itu begitu jahatnya dia. Membawa orang Israel dalam penyembelihan berhala. Teguran Tuhan datang berkali-kali. Tapi mereka tidak menanggapinya. Karena yang berita yang dibawa oleh Mika berbeda. Dan kalau Mika mengatakan, kalau kamu maju kamu celaka. Bahkan Tuhan sudah mengatakan bahwa ada roh dusta yang akan masuk ke dalam semua nabimu. Tapi kan Ahab tidak mendengar. Coba saja kalau dia mendengar, bukan saja dia yang selamat, tapi juga segenap orang Israel akan selamat. Tapi karena dia tidak mendengar, hanya percaya kepada pesan Tuhan, dalam tanda petik Tuhannya ya, yang menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Seolah-olah Tuhan bisa diatur. Apa yang terjadi? Akhirnya dia celaka. Bukan saja rajanya celaka, tapi umat Israel juga celaka. Dan mereka tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu lebih menyukai kabar atau berita yang menyenangkan meskipun menyesatkan atau membahayakan. Memang tidak bisa dipungkiri itu. Kita lebih suka dengar berita yang baik, menyenangkan, meskipun pada akhirnya itu menyesatkan atau membahayakan. Contoh begini, misalnya kalau Bapak Saudara pergi ke dokter, periksa kesehatan. Biasanya kita mau dengar kabar apa? Pasti kabar baik. Kita pasti menginginkan Bapak, Ibu semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Kan kesehatan kita kan dinilai dengan angka. Angkanya bagus, tidak ada yang merah. Kan kita maunya begitu. Bagaimana kalau misalnya dokter salah periksa? Ini umpamanya saja ya, meskipun saya tahu itu jarang terjadi, tapi kan ada yang salah diagnosis. Mungkin ya memang sekian kecil lah, tapi katakan saja. Atau mungkin dokter sengaja, ini umpamanya saya yakin tidak ada begitu, cuma ini contoh saja. Karena nanti daripada nanti Bapak dan Ibu itu khawatir, cemas dengan hasil pemeriksaan yang sebetulnya menurut pemeriksaan itu ada yang membahayakan. Tapi demi menyenangkan Bapak dan Ibu yang periksa itu, lalu dokter bilang, oh enggak apa-apa Pak, Bu, baik-baik saja semua, no problem. Kita kan pasti senang.
Tapi apa yang terjadi dengan hal itu? Diberikan kabar yang baik, belum tentu kan baik-baik saja. Wong kenyataannya tidak baik-baik saja. Maka biasanya yang saya tahu, ketika hasil pemeriksaan itu dalam petik mengkhawatirkan, pasti dokter akan mencari cara yang baik, yang halus untuk menyampaikan. Tapi apapun caranya itu, mau dikatakan dengan terus terang atau dengan bahasa yang diatur sedemikian rupa, tetap saja disampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh Bapak dan Ibu yang periksa ini. Ini indikasinya, ada angka-angka yang tidak benar. Justru kalau ketahuan, mestinya kan kita bersyukur. Dalam arti kata, langsung ketahuan. Sehingga bisa diambil tindakan. Yang tidak ada orang yang ingin sakit, tidak ada. Tapi ketika ketahuan sesuatu lebih dini, itu kan lebih baik. Sehingga bisa diambil tindakan pencegahannya. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang suka memeriksakan kesehatannya? Berapa banyak? Bukan sakitnya loh, kesehatannya. Berapa banyak? Kita kan sehat. Kita kan merasa sehat, tidak ada apa-apa. Tapi kan seberapa sehat kita kan ada angkanya itu. Berapa banyak yang suka memeriksakan kesehatan? Tidak sakit, baik-baik saja, tidak merasa apa-apa. Tidak ada keluhan apa-apa. Tapi saya pengen tahu saya sehat apa. Kan kesehatan itu kan diukur pakai angka. Gulanya berapa ratus misalnya, tensinya berapa puluh misalnya, kan begitu. Lalu apa itu kolesterolnya berapa. Kalau Bapak ikut BPJS kan ada layanannya. Iya, saya sebagai peserta saya paling suka memanfaatkan itu. Suka, saya senang sekali memanfaatkan itu. Periksa ketika saya sehat. Dan kalau kita periksa sehat, itu kan hasilnya memuaskan, itu tidak ada merah itu. Paling-paling dokter bilang, ini Pak ada indikasi, ini agak tinggi sedikit, agak kurangin Pak. Biasa kan kalau nggak makan, ya pola hidup kan begitu. Ini dikurangi, ini. Kan begitu, kan sehat-sehat. Kan tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada rapotnya merah. Ya paling agak biru-biru sedikit lah, kira-kira begitu. Karena kita sehat. Tapi coba kalau Bapak sudah sakit. Kan pasti di lab juga, pasti diperiksa juga. Dan kalau sudah sakit, ketika diperiksa, itu pasti rapotnya merah-merah banyak. Pasti angkanya itu mengkhawatirkan. Tapi mengapa banyak orang tidak mau memeriksakan kesehatannya? Wah Pak, nanti kalau ketahuan bagaimana? Ya justru supaya ketahuan. Kalau ketahuan dalam keadaan sehat, itu ketahuannya tidak berbahaya. Hanya indikasi biasanya. Ini cenderung tinggi Pak, hati-hati. Biasa dokter begitu. Dijaga makanannya, kurangi ini misalnya. Tapi kan tidak berbahaya, tidak berbahaya. Tapi kalau Bapak sudah sakit, di rumah sakit, lalu kemudian harus di lab, itu saya jamin itu. Pasti raportnya itu merah-merah semua itu. Dan susah untuk dinormalkan. Tapi justru ketika saya coba periksa. Oh saya senang sekali itu kalau ada, Pak ini sekarang ada dari Mardi Utama. Ini ada layanan baru untuk periksa ini. Oh saya langsung tak ikutin. Minta rujukan, saya langsung ke sana. Ke Prodia biasanya. Begitu ada layanan baru untuk check up, saya senang sekali. Saya pengen tahu seberapa sehatnya saya. Meskipun juga saya rajin berolahraga. Saya bersepeda itu 3 kali seminggu, kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 5 kali. Saya juga menjaga pola makan. Makan saya memang lebih banyak daripada saudara. Tapi saya juga menjaga pola makan dengan baik, mengurangi hal-hal tertentu. Dan juga mematuhi anjuran daripada dokter. Pak ini indikasi Pak, ini harus dikurangi. Iya saya ikuti. Karena bagi saya, dokter itu lebih tahu kesehatan saya daripada saya sendiri. Saya rasanya baik-baik saja, belum tentu baik-baik. Karena baik itu dihitung dari indikasi angka-angka yang akan keluar ketika kita periksa. Tapi kan banyak orang tidak mau begitu. Nanti kalau sudah sakit, ya sudah ya baru periksa. Dan biasanya secara umum mungkin belum terlambat, tapi sudah agak terlambat. Padahal kita punya fasilitas. Saya yakin sebagian besar dari kita itu ikut BPJS bukan? Kenapa tidak digunakan fasilitas yang ada? Mengetahui, prinsipnya begini, memeriksakan kesehatan. Saya tahu saya sehat, saya yakin saya sehat. Tapi seberapa sehatnya saya, itu ada angka-angkanya. Ya akan menunjukkan seberapa sehat saya. Kalau tahu kan, oh iya tenang-tenang saja. Tapi kalau ada indikasi kata dokter,
Hati-hati. Tapi kan orang biasanya enggak mau. Mau dapat berita baik-baik saja. Padahal belum tentu baik-baik saja. Nah, orang Israel ketika Tuhan bilang, kamu sudah berdosa, gawat ini rapot kalian merah. Mereka tidak terima. Nabi palsu datang, enggak mungkin. Kita ini umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menghajar kita. Tidak mungkin Tuhan menghukum kita. Mana ada anak yang dihajar, dibinasakan oleh orang tuanya. Tidak ada, ya benar memang tidak ada. Tapi mereka lupa kalau sudah keterlaluan, belas kasih Tuhan sudah melewati batas, Tuhan pun bisa melakukan itu. Maka dikasih peringatan. Karena dia mengasihi umatnya, maka dikasih peringatan. Dikasih peringatan. Jangan. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, kita bukan saja menghambat berkat Tuhan yang harusnya menjadi bagian kita, tapi kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Sudah tentu tahu apa akibatnya kalau saudara bikin sakit hati orang. Kalau saudara bikin sakit hati atasan saudara, sudah tentu tahu apa akibatnya. Kalau saudara membuat sakit hati pimpinan saudara, sudah tentu tahu apa akibatnya. Apalagi bikin sakit hati Tuhan. Tapi karena dia kasih kepada kita, dia kasih tahu duluan. Jangan. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa belas kasih Tuhan itu juga ada batasnya. Memang dia mengasihi kita dengan luar biasa. Tetapi kalau kita tetap di dalam dosa, tidak berbalik daripada jalan Tuhan, hukuman Tuhan juga akan menimpa. Saya tidak nakut-nakuti, ini firman Tuhan. Saya memberitahukan bahwa Alkitab tulis seperti ini dan Tuhan sudah membuktikan. Ketika umatnya tidak hidup, meskipun itu mereka umat kesayangannya, biji matanya, tadi sudah kita nyanyikan. Tapi ketika mereka tidak hidup seperti yang Tuhan mau, Tuhan kasih jalan untuk bertobat berkali-kali. Tuhan itu panjang sabar, panjang sekali. Tapi ingat satu hal, dia tidak maha sabar. Memang kesabarannya panjang sekali. Butuh 330 tahun untuk umat Israel ini kemudian akhirnya dibuang. Butuh 210 tahun untuk umat Israel yang tadi umat Yehuda, akhirnya mereka dibuang dari hadapannya. Apa itu kurang panjang? Berapa generasi itu? Berapa banyak nabi-nabi yang Tuhan kirim untuk mengingatkan mereka, kamu berdosa, tidak hidup di jalan Tuhan. Bukan saja menghambat berkat, tapi kalian menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu persis. Sebagai hamba Tuhan, kami diperhadapkan dengan dua pilihan. Menyampaikan khotbah kepada jemaat. Khotbah antara dua pilihan. Yang benar dan yang populer. Yang benar dan yang disukai. Kalau bisa sih dua-duanya. Tapi kadang-kadang apa yang benar itu belum tentu disukai. Saya tanya kepada saudara misalnya, saudara pilih khotbah yang apa? Menyenangkan telinga atau khotbah yang mendidik? Ya pasti jawabannya kalau bisa menyenangkan telinga sekaligus mendidik. Ya idealnya begitu. Tapi kadang-kadang tidak bisa begitu. Saudara coba lihat Yesus ketika menyampaikan pengajaran kepada orang banyak. Oh cukup tegas loh dia. Kalau menengking itu Tuhan Yesus itu luar biasa itu. Saya yakin itu untuk ukuran orang timur itu kasar itu. Tapi mengapa demikian? Karena pakai bahasa halus sudah tidak mempan itu. Pakai omong baik-baik sudah tidak bisa. Orang Israel terkenal dengan tegar tengkuknya. Maka kadang Tuhan pakai cara itu pun tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil. Sudah pakai cara halus tidak berhasil, pakai cara keras tidak berhasil, pakai cara apa lagi? Gabungan dari keduanya juga tidak berhasil. Tapi itu dilakukan. Tapi sebagai penyampai suara kebenaran, kami harus menyampaikan itu. Karena kita mengatakan bahwa kalau kita tidak hidup di jalan Tuhan, bukan saja kita menghambat berkat atau pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan saudara, kita sama-sama tahu apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu. Coba saya bacakan satu ayat dalam 2 Timotius pasal yang keempat,
ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Akan datang, kata firman Tuhan. Mungkin sekarang waktunya, di mana ada masa orang lebih senang mendengar berita, kabar yang menyenangkan meskipun berbahaya atau mencelakakan. Seperti saya katakan dokter yang tadi. Kita pasti tidak mau dapat berita buruk dari dokter hasil penelitian kita. Tapi kadang-kadang perlu disampaikan, meskipun itu barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu yang berbahaya buat kehidupan kita. Dokter pasti entah bagaimana caranya, dia pasti akan berterang entah kepada keluarga atau kepada orangnya langsung. Intinya bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Kalau tidak, akan kejadian yang lebih fatal lagi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk dididik dan dibina oleh Tuhan. Kita semua tahu dan punya pengalaman bagaimana membina atau mendidik. Bapak Ibu saudara yang punya anak tentu tahu bagaimana sulitnya mendidik anak. Tidak semua bisa dengan mudah. Memang ada barangkali yang cukup dinasihati selesai. Nak, tidak boleh begini. Mungkin ada, tapi tentu saja tidak selalu begitu. Kadang-kadang dipakai cara-cara yang lebih dramatis, belum tentu juga berhasil. Tapi kadang itu perlu. Supaya apa? Supaya memastikan hidup saya dan saudara ada terus di jalan Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup di jalan Tuhan, berarti di jalan yang lain, secara tidak langsung kita akan mengundang malapetaka dalam kehidupan kita. Terlepas dari kita tidak mengerti apa tidak. Ya, contoh, saya kembali ke contoh pemeriksaan dokter tadi. Seandainya dokter mengatakan ada yang tidak beres, lalu sudah pikir, saya nggak percaya itu. Wes, dokter kan manusia, bisa saja salah. Ya benar, bisa salah. Tapi coba kalau dia benar. Saya tidak percaya itu, lalu saudara hidup seolah-olah itu tidak terjadi. Seolah-olah memang tidak ada apa-apanya. Padahal ada sesuatu yang berbahaya, yang seharusnya sekarang diambil tindakan, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Tapi karena saudara tidak percaya, lalu saudara ya karena tidak percaya hidup seperti seolah-olah tidak ada itu. Apa yang terjadi? Akan lebih parah. Alkitab mengatakan akan datang masanya orang lebih memilih mendengarkan kabar yang memuaskan telinga daripada kebenaran. Meskipun kadang-kadang kebenaran itu memang menyakitkan. Tapi bukankah kita kalau mau bertumbuh seperti itu? Idealnya sih begitu, kabar mendidik tapi sekaligus menyenangkan. Tapi kita tahu sama-sama bahwa hal seperti itu tidak selalu terjadi. Tuhan pun memberi contoh dalam Alkitab. Dia mendidik dan mendisiplinkan umatnya. Oleh sebab itu kembali kepada pertanyaan di atas tadi. Dapatkah hal yang tragis yang menimpa umat pilihan Tuhan terjadi juga pada umat Tuhan dalam gereja pada masa ini? Bisa enggak kira-kira saudara? Hal yang menimpa orang Israel, umat Yehuda. Tuhan buang ke Asyur, Tuhan buang ke Babel. Umat pilihan Tuhan, yang Tuhan pilih, Tuhan kasihi, Tuhan berkati, luar biasa. Tapi karena mereka berdosa, tidak hidup jalan Tuhan, lalu Tuhan buang, kehilangan semua hak mereka dan janji yang harusnya jadi milik mereka. Terjadi, ini sudah terjadi, ini bukan nubuat lagi, sudah terjadi. Alkitab sudah membuktikan itu. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik. Ditulis dengan jelas di sana. Sudah terjadi. Pertanyaannya, bisakah ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Daripada kita berspekulasi, mari kita baca Roma 11 ayat 20 sampai 22. Roma 11, 20-22. Baiklah, mereka dipatahkan, mereka ini adalah orang-orang Israel dan Yehuda, umat pilihan Tuhan tadi. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu itu saya dan saudara, gereja Tuhan. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah
tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Cabang-cabang asli itu yang mereka di atas tadi, umat Israel dan umat Yehuda. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Siapa itu kamu? Saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak menyayangkan mereka karena mereka berdosa, sudah dikasih kesempatan berkali-kali. Tapi selama mereka tetap hidup dalam dosa, kehilangan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasannya boleh kita ganti dengan kemarahan. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kemarahannya, yaitu kekerasan atau kemarahan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu, saya dan saudara, kemurahannya, yaitu jika kamu, saya dan saudara, tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun, saya dan saudara pun akan dipotongnya juga. Ini ayat kita sudah lama, Bapak Saudara. Dan tidak pernah berubah. Berlaku kekal selama-lamanya. Sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan kepada kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita hilang dosa semua, tidak begitu. Tapi kita harus betul-betul menjaga hidup kita di dalam Tuhan, di jalan Tuhan. Sebab apa? Ini bisa pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Dia sudah janjikan, yang Dia sudah sediakan, bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi karena kita tidak hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Jadi jawabannya adalah ya, ada seperti yang di atas. Sangat mungkin terjadi. Dan supaya tidak terjadi, kita semua pasti menginginkan tidak terjadi. Sangat mungkin terjadi, berpotensi terjadi, tapi tidak harus terjadi. Ya. Sangat mungkin terjadi, tapi tidak harus terjadi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat berikut. Mari kita baca ayat yang terakhir. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-10, ayat 12 dan 13. Tuhan berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Siapa yang tidak mau baik keadaan kita? Ya, itu pertanyaan retoris, kita semua pasti baik keadaan. Siapa yang menolak baik keadaan dalam kehidupan ini? Tidak ada yang menolak itu. Semua kita menginginkan supaya keadaan kita baik-baik saja. Sebab itu, supaya keadaan kita baik, kita mengalami pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu, perhatikanlah dan lakukanlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang sudah memilih kami menjadi umat-Mu, menebus kami dari dosa, dan memberikan kehidupan yang layak buat kami. Tidak saja hidup di dunia ini, tapi juga hidup di masa yang akan datang. Sebab itu Bapa di sorga, sanggupkan dan mampukan kami, supaya kami bisa hidup terus di jalan Tuhan. Supaya kami tidak saja mengalami pemenuhan Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kehidupan kami tidak menyakiti hati Tuhan. Mungkin kami tidak sadar kalau kami sudah menyakiti Tuhan. Mungkin cara hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau beri hikmat buat kami semua Tuhan, untuk terus memastikan bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu, sebagai milik pusaka-Mu, kami betul-betul selalu hidup di jalan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan tawaran yang kadang-kadang memalingkan iman kami daripada Tuhan. Tapi kami mau berpaut kepada Tuhan. Kami terus memastikan hidup kami ada di jalan Tuhan. Sebab itu tolong kami Tuhan, beri kami hikmat dan berikan kami kemampuan supaya hidup ini senantiasa memuliakan nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan. Jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami.
Bagian-bagian yang tertentu yang belum kami pahami, Tuhan bekerja buat kami. Roh Kudus bekerjalah, menjabarkan, menjelaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami semua. Supaya firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini tidak sekedar mendapat tempat istimewa dalam kehidupan kami, tapi sekaligus juga mengubah dan membentuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman Tuhan dan berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa penekanan pada warta jemaat. Namun sebelumnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada bisa bangkit berdiri. Untuk kami kenal, ada di atas. Iya, ya. Ya. Ya, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Dari tanggal 19 hari Senin kemarin sampai dengan tanggal 25 hari Minggu ini. Tadi pagi sudah ada yang hadir. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang kedua bisa bangkit berdiri untuk kita doakan. Ada di atas. Ya. Ini sudah depan. Ada lagi yang lain? Oh, di belakang. Ya, mari satukan hati kita dukung doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kejadian kami dahsyat. Kami percaya kami hadir di dunia ini dengan spesial dan maksud rencana Tuhan yang spesial buat kami semua. Bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan sudah menolong sepanjang tahun yang sudah mereka lewati. Tentu ada banyak cerita bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan yang spesial Tuhan sudah curah limpahkan di dalam hidup mereka, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari istimewamu dalam pekan ini, kiranya engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Pastikanlah hidupmu ada di jalan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka engkau akan menikmati pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan merencanakan yang baik untuk masa depanmu, dan Tuhan menginginkan engkau bisa menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Sebab itu hidup dalam kasih karunia. Kiranya sukacita, damai sejahtera, perkenanan Tuhan boleh ada di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan untuk warta jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam rangka mengisi liburan sekolah, seksi KAA atau sekolah minggu mengadakan kegiatan Summer Camp Daniel atau Kemah Daniel. Cuma kemahnya tidak di luar tapi di dalam ruangan. Yang akan diadakan pada hari pada hari Selasa sampai Kamis, tanggal 27 sampai tanggal 29 Juni, bertempat di gereja kita, di Gia Kudus. Sebab itu menghimbau kepada jemaat sekaligus dukungan doanya dan juga mengingatkan kepada anak-anaknya untuk mengikuti rangkaian acara ini. Sehingga dapat mengikuti dengan baik, bisa informasi selengkapnya bisa berhubungan dengan guru-guru sekolah minggu. Itu yang pertama, Camp Daniel. Sekali lagi saya ulangi, Selasa sampai Kamis tanggal 27 sampai 29 Juni
dalam rangka liburan sekolah. Lalu yang kedua, seksi pria bersama dengan seksi kolportase dan seksi beasiswa mengadakan acara family fun time atau jalan santai, ya. Akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli bulan depan, itu tanggal merah, hari libur. Hari Rabu tanggal 19 Juli. Jalan santai ini diadakan di GIT Jengelo, itu di desa, sebagian pasti sudah tahu, desa Karangrowo, Undaan Kudus, ya. Akan diadakan di sekitar itu. Dan ini pesertanya keluarga, terbuka untuk semua jemaat. Bahkan boleh undang keluarga, sanak famili saudara, kalau mau ikut silakan. Ya. Di Warta Jemaat sudah ada untuk nomor-nomor kontaknya, silakan menghubungi nomor-nomor yang ada di sana. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai dengan tanggal 16 Juli. Panitia memang menyediakan kuota, tetapi silakan Bapak Ibu Saudara mendaftar. Kalau kuotanya tentu sudah penuh, maka pendaftaran akan ditutup. Tapi pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 16 Juli. Silakan bersama dengan keluarga di hari libur bisa menikmati acara family fun time atau jalan santai. Dan gratis, ya, tidak dipungut biaya. Dikasih sarapan, dikasih makan. Baik makanan jasmani maupun juga makanan rohani. Lalu yang terakhir, penekanan pada warta jemaat, dukung dalam doa untuk saudara kita, saudara Tri Pujianto Herman dan saudari Francisca Yulianti yang akan diberkati pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli jam 11 di gereja kita. Nah, berkaitan dengan acara pernikahan gereja di ini, maka sekaligus diumumkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa acara doa puasa yang biasanya diadakan pada hari Sabtu menjelang minggu pertama, yaitu tanggal 1 Juli, yang biasanya diadakan jam 10, ini dimajukan ke jam 9 pagi. Karena jam 11 ada acara pemberkatan nikah. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti acara doa puasa di gereja pada hari Sabtu tanggal 1 Juli, acaranya atau ibadahnya ini atau doa puasanya ini bukan jam 10 tetapi jam 9 pagi. Ya, itu kira-kira penekanan warta jemaat, dan info selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Mari kita berdoa sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa di sorga, siang hari ini kami membawa saudara-saudara kami jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus mereka yang sedang bergumul, terutama mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Apapun kondisi sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Kuasa-Mu sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana yang kami baca dalam kitab suci dan kami yakini, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Maka kuasa-Mu yang tidak berubah itu juga menjadi milik kami dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan melawat mereka, memulihkan mereka, apapun sakit penyakit yang mereka alami. Sel-sel bagian mana saja mengalami kelemahan, Tuhan pulihkan, Tuhan restorasi, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sarana medis yang mereka gunakan, obat-obat yang mereka konsumsi. Tuhan urapi itu semua, sehingga menjadi alat dan cara di tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Dan sembari menanti kesembuhan dari Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Meskipun tubuh lemah, tetapi iman tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan bekerja, menolong, dan memulihkan mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan ke Pak Yu.
Ada satu lagi penekanan menghimbau untuk hadir para wanita besok Jumat. Ada acara spesial untuk para wanita, yaitu cooking class. Ini dia lausnya, ya master chefnya. Ya hadir dan ikuti acara ini. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita menyerahkan perjalanan pulang kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Dengan berkat firman Tuhan yang senantiasa memotivasi kita untuk senantiasa tetap setia dan penuh ketaatan hidup ada di dalam pembentukan proses karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan mengalami janji-janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita pulang tidak lagi dengan pikiran kosong hati yang hampa, tetapi pulang dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.